Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di channel YouTube aku, Mbak Pak. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, tinggal di subscribe, bunyiin juga tanda loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi cerita horor tentang jadi ini tuh perjalanan spiritual temen aku ya. Jadi judulnya di video ini tuh cerita horor ada hantu di sekolah guys ya. Jadi ceritanya temen aku ini orang Nganjuk kalau nggak salah ya, aku lupa sih ya, kayaknya Nganjuk. Dia itu kayak apa ya, dia tuh sebenarnya tuh indigo ya. Indigo bisa lihat hantu juga karena dia indigo, tapi dia kayak nggak ngomong-ngomong kalau dia tuh indigo gitu sebenarnya ya. Pas dia suatu ketika dia tuh sekolah waktu SMA ya. SMA itu sekolah dia tuh deket sama kuburan tua gitu guys ya. Kalau nggak salah tuh kuburan Belanda atau kuburan Cina ya, nggak tahu, pokoknya deket kuburan. Ceritanya itu dia tuh kan dia kan kayak indigo, bisa ngelihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat ya guys ya. Oh iya guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton videoku sampai habis. Oke, jadi ceritanya dia ini indigo, bisa ngelihat makhluk yang tidak terlihat ya. Jadi suatu ketika di sekolahnya dia, jadi posisinya ini tuh sekolah dia, dan di sini agak pokoknya tuh deket lah, nggak terlalu jauh. Di situ tuh ada kuburan kayak tua, nggak tahu Cina atau kuburan, pokoknya kuburan Cina kayak kalau nggak salah ya. Kuburannya tuh udah lumayan tua gitu guys ya. Jadi di sini dan di sini. Dan nama kotanya juga aku samarkan ya guys ya, biar privasi aja gitu ya. Ini tuh ceritanya. Dan nama temenku juga aku samarkan. Jadi nama temenku ini namanya siapa ya namanya? Temenku ini namanya Yosi guys ya. Jadi dia itu indigo, dia tahu bisa ngelihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Biasanya kalau kita kan nggak bisa ya. Jadi dia ini bisa. Di sekolahnya dia tuh ada pohon beringin. Pohonnya tuh kayak beringin agak gede juga. Kayak kalau beringin kan identik kayak makhluk-makhluk gaib, dan suasananya tuh kayak angker gitu ya, apalagi deket kuburan. Terus sekolahnya ini juga ada pohon beringinnya, yang di situ tuh juga kayak terdapat kisah-kisah mistis dari dia. Sebenarnya sih banyak ya cerita-cerita dari dia yang diberikan kepada aku. Aku tuh tanya-tanya, kamu kalau punya cerita kamu ceritain ke aku biar aku up ke YouTubeku gitu ya guys ya. Dia banyak sih ceritanya. Dia tuh juga ceritanya tuh dia tuh bisa ngelihat, dan di sekolah dia tuh ada pohon beringin itu tadi ya yang udah tua. Dan suatu ketika temen dia ini, kayak temen sekelasnya itu, dia tuh lagi banyak pikiran, mungkin pikiran sama cowoknya, terus sama keluarganya juga. Jadi dia tuh punya kayak pikiran apa ya, kayak ada masalah gitu ya, masalah batin mungkin dengan keluarganya, dengan pacar. Dia tuh banyak tekanan, banyak masalah yang kayaknya tuh dia pendem gitu ya. Dia tuh pasti kalau suatu, kan di pohon beringin ini bawahnya tuh ada tempat duduk gitu guys ya. Ada tempat duduk yang kayak misalnya tuh di situ tuh nyaman kan, kalau pohon beringin tuh kan adem gitu ya. Tapi si temen aku ini tuh dia kayak ngelamun duduk di situ kalau misalnya jam istirahat, atau dia tuh datang sekolah tuh paling awal guys ya. Kata temenku tuh pasti dia yang paling duluan datang ke sekolah. Kalau dia datang ke sekolah itu pasti ya duduknya di bawah pohon beringin itu tadi. Soalnya tuh di pohon beringin itu tuh kayak suasananya tuh kayak apa ya, kayak singgup, horor, dan kayak agak hawanya tuh agak dingin gimana gitu guys ya. Jadi tuh di situ tuh kayak suasana horornya tuh kental banget. Jadi dia tuh setiap
berangkat sekolah tuh berangkatnya pasti duluan, dan dia tuh pasti nongkrongnya juga di situ. Dia tuh pasti di situ sambil nulis-nulis diary gitu, kayak nulis buku, kayak diary sih kalau menurutku ya. Katanya temenku tuh diary gitu, kayak bukunya tuh kayak diary gitu. Terus dia nulis di situ, dan dia pasti ada di situ guys. Dia tuh pasti kayak selalu menyendiri gitu ya. Dia tuh kayak menyendiri, nggak tahu, kayak nggak mau kumpul sama temennya kayak misalnya bergerombol. Dia tuh selalu menyendiri gitu guys ya. Aduh, mohon maaf banget guys, suaranya berisik karena di depan banyak anak-anak kecil main gitu ya. Jadi guys, dia tuh selalu di situ, selalu menyendiri. Kadang tuh sama temenku tuh kayak dideketin, kenapa kamu kok diem aja, pasti ada masalah ya kan. Temenku tuh kayak bisa baca situasi orang kan, anaknya juga bisa kan. Dia tanya-tanya, terus temennya ini jawab, nggak apa-apa. Dia tuh selalu bilang nggak apa-apa. Dia tuh selalu menyembunyikan kesedihan dia, masalah dia. Tapi tuh guys ya, kalau kita punya masalah, kita tuh seharusnya tuh butuh temen atau tempat buat sharing masalah kita, biar kita tuh lega gitu ya, biar nggak jadi penyakit hati kalau numpuk di sini terus kan juga nggak enak gitu ya. Kita bisa terbebani. Kalau kita menceritakan tuh pasti kita bisa plong gitu ya. Jadi dia tuh nggak mau cerita, dia kadang ke kamar mandi nangis, kadang juga di bawah pohon beringin itu dia tuh pasti duduk di situ sambil nulis diary. Kalau misalnya temennya sekolah itu kan pasti dia datangnya lebih awal, pulangnya juga lebih akhir. Pasti dia ya duduk di bawah pohon itu tadi guys. Suatu ketika pas diem-diem tuh dia di kelas itu langsung kayak apa ya, kesurupan. Dia tuh di kelas itu langsung kesurupan gitu guys, langsung kayak gereng-gereng gitu. Semua guru, semua siswa di situ tuh panik banget. Kenapa? Namanya tuh Sinta ya, temennya dia. Namanya aku samarin ya. Si Sinta ini tuh dia tuh kayak teriak-teriak, kayak apa ya? Kayak dia tuh bilang yang ngerasukin si Sinta ini tadi tuh bilang, dia tuh kan ditanyain sih sama temenku, kayak tapi kan pakai bahasa Jawa ya logatnya. Tapi ini aku menceritakan di sini tuh pakai bahasa Indonesia. Jadi tuh ditanyain, kamu siapa? Dia bilang kalau dia penunggu di pohon depan kelasnya itu. Ternyata di situ tuh pohon beringin yang biasanya dia tempatin buat duduk itu tadi. Terus ditanyain, kenapa kamu di sini? Kamu jangan ganggu gitu. Ternyata si penunggu di pohon itu tadi tuh cerita kalau anak ini tuh sedih, anak ini tuh banyak masalah karena dia juga sering ngelamun di pohon itu tadi. Kalau misalnya dia datangnya sekolah lebih dulu tuh dia pasti di situ tuh nangis, kayak nulis buku diary itu sambil nangis. Dia tuh pikirannya tuh kosong. Jadi kayak makhluk-makhluk yang seperti itu tuh gampang masuk dalam tubuh kita, jiwa kita. Kalau pikiran kita tuh kosong, banyak masalah, itu pasti tuh bisa kesurupan guys. Jadi tuh ditanyain, kamu kenapa gini kayak ditanyain, jangan ganggu, kamu pergi. Dia tuh bilang nggak mau pergi. Terus akhirnya ada maksudnya tuh temennya temenku cowok itu, dia tuh iseng, dia tuh kayak mencet jempolan yang kesurupan, temennya dia yang kesurupan si Sinta ini tadi. Dia pencet lah jempolannya itu tadi. Dia langsung marah ngelihat ngelihat temennya temenku yang mencet. Sebut aja si cowok ini tadi tuh yang mencet jempolan dia tuh namanya si Dio. Jadi si Dio tuh jempolan yang Sinta ini tadi yang kesurupan tuh dipencet. Si Sinta yang kayak yang ngerasukin itu tadi tuh marah. Dia tuh bilang apa ndelok kayak gitu, kayak bilang apa ndelok kayak gitu. Terus yang kayak
terus tuh dipencet lagi sama dia. Si Sinta yang ngerasukin Sinta yang tadi tuh teriak-teriak sambil bilang sakit, lepasin, tapi pakai bahasa Jawa gitu ya guys ya. Jadi tuh dipencet, dia tuh kayak si Sinta itu tadi kayak teriak-teriak sakit, terus tangannya ini kayak, kan kalau orang kesurupan kan nggak boleh ya tangannya kayak genggam gini. Jadi temen-temennya Sinta tuh pada pegangin tangannya, jadi diginiin biar nggak sampai tangannya tuh menggenggam gini guys. Jadi sama si temen-temennya ini diginiin tangannya tuh biar nggak genggam gitu ya. Terus tuh dia bilang, kenapa kamu pergi dari sini, jangan ganggu Sinta gitu. Tapi tuh penunggunya itu tadi bilang kalau aku nggak, kayak dia tuh bilangnya aku nggak ganggu, aku ini justru membantu si Sinta ini tadi. Tapi kan ya kalau dia niatnya ngebantu, kalau dia masuk ke dalam tubuhnya Sinta, otomatis si Sinta ini tadi kasihan, nanti badannya tuh sakit-sakit gitu. Apalagi kan dia sebenarnya banyak masalah ya Sinta ini tadi tuh, masalah keluarga, juga masalah dengan pacarnya ini tadi ya, nggak tahu pacarnya siapa ya, yang tahu hanya Sinta. Dia tuh bilang ada masalah keluarga, masalah kayak ayah sama ibunya Sinta itu nggak tahu kenapa nggak diceritain, karena itu juga aib ya, kayak mungkin bertengkar gitu. Jadi Sinta tuh kayak nggak keurus, walaupun orang tuanya ini ada, tapi orang tuanya ini sering cekcok, terus kayak kerja gitu. Jadi dia tuh di rumah, dia tuh anak tunggal, si Sinta ini tadi tuh anak tunggal, dia nggak punya saudara. Jadi si Sinta ini tadi tuh kayak dia tuh kayak ngenes ya batinnya itu, mungkin dia kayak tersiksa, kayak broken home, terus juga dia lagi kayak bertengkar sama pacarnya juga. Jadi tuh mungkin perasaan yang dia bawakan ke sekolah dengan dia kayak pikirannya lagi kosong, terus banyak masalah numpuk, pasti tuh ada celah makhluk itu tuh bisa ngerasukin tubuh kita gitu. Jadi terus sama guru di situ, kayak guru agama itu, terus si Sinta tadi diobatin, terus akhirnya penunggunya itu tadi itu hilang, langsung dia tuh hilang. Si Sinta tadi dikasih minyak angin perutnya, terus ininya kayak dibangunin, terus si Sinta tadi udah bangun. Nah, katanya temenku yang merasukin tubuh si Sinta itu tadi tuh penunggu pohon di Beringin. Dia tuh kayak cewek ya, kayak kuntilanak gitu ya. Dia tuh wajahnya tuh rusak, bau busuk. Jadi wajahnya ini tuh rusak, bau busuk banget, baunya gak enak banget ya, kayak busuk. Ternyata dia tuh kayak siswi di situ dulu, angkatan berapa gitu, udah lama ya, pertama kali kayaknya tuh angkatan udah lama banget. Dia tuh bunuh diri di situ di pohon beringin itu tadi guys. Ya nggak tahu bunuh dirinya gimana ya, karena pohon beringin kan pasti cabangnya tuh kan banyak dan gede bang. Itu ceritanya karena ceweknya itu tadi tuh menghuni di pohon itu tadi ya. Jadi temanku ini indigo, dia tuh bisa ngelihat, kadang tuh dia kalau diem di rumah itu ya, tiba-tiba itu kayak dia tuh pernah kayak ngebantuin aku. Jadi tuh ada temenku yang dia tuh diganggu, kayak dikerjain sama temennya sesama pekerjaan gitu ya. Dia tuh mau ngebantuin, cuma mau nerawangin aja, ini tuh kenapa, tapi tuh dia tuh didatengin sama dukunnya yang temanku ini tadi. Aku tuh punya temen, dia tuh kerja di suatu pekerjaan, ini memorinya full ya, jadi ini aku buat lagi. Jadi temanku ini bekerja di suatu pekerjaan, dan temen dia satu kerjaan ini tadi tuh kayak nggak suka sama temanku ini tadi. Jadi temanku ini tadi tuh kayak jadi temenku ini tadi ke dukun, kayak ngerjain temenku ini tadi satu pekerjaan itu tadi ya. Jadi dia tuh auranya tuh kayak ditutup gitu ya, temenku ini auranya ditutup. Aku minta bantuan sama temenku yang indigo ini. Jadi tuh temenku yang indigo ini tuh berusaha kayak mau ngeliat siapa sih yang dibalik ini itu. Terus tuh dia tuh didatengin sama dukunnya.
yang temennya temen aku yang mau ngerjain itu tadi tuh dibilangin dia tuh dia nggak boleh ikut-ikut, kayak nggak boleh ikut campur gitu. Dia tuh diingetin kayak nggak boleh ikut campur. Terus tuh juga didatengin temennya yang ngerjain, kayak temennya aku yang ngerjain itu tadi tuh, dia didatengin tapi dengan wujud kayak kuntilanak, mukanya serem banget, tapi tuh wajahnya tuh wajah temennya temen aku ini yang ngerjain. Dia tuh didatengin kalau dia nggak boleh ikut campur masalah pokoknya tuh diingetin tuh kayak dia tuh nggak boleh ikut campur. Dan temen aku tuh kan juga nggak punya ilmu ya, dia cuma bisa-bisa ya kayak Indigo bisa gitu, cuman dia tuh kan nggak mempelajari mendalami ilmu yang kayak gitu kan, jadi dia ya nggak berani karena kan bukan tandingan dia, dia juga ilmunya juga nggak ada, maksudnya dia cuma bisa nerawang, cuma bisa tapi kan kalau diganggu kan dia jadi nggak bisa nangkis balik kan ya. Jadi temenku bilang kalau nggak berani, dia nggak berani ngomong, nggak berani ikut campur karena dia udah didatengin sama dukun, sama orang yang kerjain temennya aku ini tadi tuh. Dia didatengin, diancam nggak boleh ikut campur. Jadi temenku tuh mending diem ya, jadi dia nggak berani kayak ikut-ikut campur kayak gitu, dia nggak berani daripada nanti berimbasnya juga ke dia. Aku pun juga nggak memaksakan lagi, dia nggak mau bantu apa gimana, karena nanti kan resikonya ditanggung temennya aku ini tadi, dia nanti kasihan dia ya. Oke guys, sekian cerita aku kali ini, semoga kalian terhibur, semoga kalian yang punya cerita-cerita kalian DM ke Instagram aku ayupak93, kalian DM ke situ, ceritain cerita kalian, nanti aku akan up ke YouTube aku. Oke guys, makasih ya udah ngikutin video aku. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Thank you for watching guys. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.